Alright, aku izin record. Kita mulai. Tadi Aji udah permisi. Ini untuk pertemuan terakhir, pertemuan kedua kita untuk mentoring PPIA Grup 28. Sejauh ini sebelum ke essay, gimana persiapannya so far? Tadi Silky bilang mau submit 2 hari lagi. Aisyah, kapan Syah? Atau tinggal klik Eh, aja nih? iya kak, aku udah mindahin semuanya, udah upload juga, tapi belum benar-benar kayak cross check untuk semuanya gitu sih. Oke, good, good. Iya. Kalian bener-bener perhatikan aja di sana. Tapi aku juga ada beberapa questioning ya di grup-grup yang aku mentoring ini. Ternyata aku juga sadar aplikasi tahun lalu itu banyak kok yang agak-agak salah choose ya. Misalnya, are you involved in policy influencing gitu? Aku klik no, no, no gitu. Padahal aku involved dan di essay ku aku jelasin tuh. So, harapanku teman-teman more effort di essay. Karena essay itu tuh I think 50% atau cukup tangible banget untuk mereka milih kita, guys. Jadi kalau kita salah di bagian kayak nggak ada stem, terus salah ngetik tanggal itu tuh bukan hal yang debatable banget buat AI ya. Jadi tetap itu penting as ideal as you can, tapi kalaupun enggak, ternyata tetap terpilih ya. Dan tahun-tahun sebelumnya itu ada yang format CV tahun sebelumnya belum ditentuin, tapi kayak referee letter juga ada yang tulis tangan sendiri pun masih kepilih dia gitu loh. Sangkin AI itu kalau udah seneng dengan essay kita, maka dia akan keep going dengan milik kita. So untuk Silky ini aku tadi cuma nambahin yang di sini ya teman-teman. Kalau nomor satu ini kan dia mau nanya kayak background, why do you intend gitu. Jadi kalau memang bisa itu berikan sedikit, bukan sedikit sih, punchline untuk statistik di sini. Misalnya kayak Silky bilang di sini ada severe ya, severe coral bleaching. You can put any number atau statistic quotation yang menunjukkan memang kamu ini urgent gitu. Kalau si Aisyah itu kayaknya ada ya. Kalau Aisyah ada sih kalau nggak salah aku lihat. Iya ya. Ini baru ditambahin ya. Habis aku feedback satu ya. Nah ini bagus. Misalnya berapa orang yang terdampak gitu. Itu bagus ya Silky. Aku nggak tahu nanti Silky kira-kira ada sumber nggak Sil yang mau kamu add lagi di sini. Kalau reference-nya ada sih Kak, cuman itu kenapa nggak aku tambahin karena tadinya aku mau direct ke langsung ke project aku aja gitu. Jadi biar makanya aku nggak ambil yang in generalnya gitu. Tapi sebenarnya masih bisa dimasukin, cuman mungkin harus dikurangin kata-katanya kayaknya udah mepet sih itu. Yes. Ya, kayak kayak gini tuh dikurangin aja during 1/2 year. Ini sesuatu yang necessary on essay. Ibaratnya nanti tuh masih bisa dibicarakan gitu ya. Ada hal-hal yang bumbu-bumbu itu dihapus. Soalnya kalau kamu mau langsung ke sini, misalnya sinden, my perspective ini kan berarti something that trigger you. Tapi apa gitu. Oke, benar server course. Tapi itu depend on you ya. Again, ini kan POV masing-masing. Jadi kalau kira-kira sih bilang udahlah kayak gini juga nggak apa-apa. Ini juga hanya sekedar masukan yang aku lihat dari berbagai essay gitu. Terus my goals ya ini sudah bagus ya ini juga bagus. Yang ini kan bagus. Yang lain. Nah ini aku nggak tahu ini mau isu baru terkait dengan researchmu, wild harvesting atau supporting statement atau seperti apa, tapi ini tuh at least kamu harus bahas lagi ke bawah. Kalau kamu udah berani tampilkan di depan, ibaratnya something important kan. Makanya kita itu diminta 2000 kata, karena kita itu harus milih main idea supporting statement yang relevan dengan tujuan akhir kita. Dan itu tuh harus dibahas sampai ke bawah gitu. Jadi kalau kita statement, aku mau tentang wild harvesting and coral head resilience. 2 item ini aja kawan-kawan ke bawah, ke bawah gitu. Jangan lari lagi. Itu dia benang merahnya. Ketimbang kita add more idea itu jadi kayak kurang direct apa sih yang mau kita ambil ini ya. Ini kamu kasih data juga bagus, ada project di sana. Ini bebas nanti Silky mau bahas juga wild harvesting boleh.
Karena kamu kan not on mau mitigated kan. Oke, nggak tahu. Kemudian subjek ya. Jadi kalau misalnya ada knowledge, ada skill gain yang baru, itu koneksikan dengan subjek di atas. Ini juga, Oke, Kak. Silky by continuing my study to advance science-based course. I want, nah, ini. Misalnya kalau misalnya kita I want to make sure ini, nggak usah lagi jelasin why-nya, karena pasti ini ada why. Tapi kamu how-nya itu masih kurang ya. How to make it achievable, measurable. Itu di essay kalian ini sedikit kurang ternampak, tapi masih sempat lah kalau mau disunting atau mau diedit lagi. Oke, Oke, ini Silky kayaknya nggak ada masalah di nomor 3, tapi ini belum ada koneksi dengan AAI priority ya, Sil. Either kamu mau Oh bikin di iya, awal mm-mm. atau mau di closing. So, by Kayaknya this initiative gitu. kayaknya di closing. Nah, jadi ini kamu add ya, Mm-mm. koneksikan dengan AI priority-nya. Kita AI priority, kamu mau section yang mana? Oke, habis itu, oke, ini specific example. Nah, ini juga aku sering bahas sama teman-teman yang lainnya yang milih untuk public policy atau framework atau inisiatif apapun itu harus ini practical and realistic. Artinya how you make it, ya kan? Praktikal, bagaimana kamu membuat step by stepnya sehingga itu terjadi gitu. Nah, misalnya framework, kamu mau buat kapan, terus siapa yang akan review, bagaimana kamu akan deploy, itu harus clear di sini. Terus misalnya kamu bilang mau community research, itu harus clear. What kind of community, misalnya any village, specific researcher, potential name, akademik siapa, itu tuh harus benar-benar diobral di sini, menunjukkan kalian itu able, realisticnya achieve, possible. Nggak boleh cuman general seperti ini itu. Ya nggak disarankan tidak ya. Dan aku balik lagi berdasarkan banyaknya esai yang aku baca itu semua spesifik, sangat-sangat spesifik. Hai Ji, ini udah lega ya. Aji tinggal daftar juga. Ini tinggal di review esainya. I will continue research on heat tolerant coal. Oke. Nanti juga mungkin Silky harus siapkan kenapa kamu nggak langsung milih Master by Research, Sil. Udah siapkan alasan khusus gak? Kenapa Master by Udah, Course? Mm-mm. soalnya kalau kan aku mau pelajarin ininya kan, manajerialnya. Kalau research itu dia benar-benar langsung ke topik research gitu. Jadi Oke, nggak dapat course-nya gitu sih. Sedangkan aku emang butuh course-nya, butuh implementasinya kayak gitu. oke. Terus bagaimana kamu meyakinkan dia kamu punya ilmu yang cukup untuk research sementara kamu Master by Coursework? Oh, gimana? Gimana meyakinkan panelis kalau kamu ini kan I will continue developing research. Sementara Oh, kamu itu enggak ada equipped with research skill during the study. soalnya risetnya kan emang udah jalan sekarang. Jadi eh kalau aku karena di sini lagi ngembangin yang heat tolerant coral ini, lagi ngejalanin risetnya kan risetnya 2 tahun. Nah, terus Mm-mm. nyata dari yang aku kembangin di sini, aku banyak ngeliat kayaknya maksudnya kan kita namanya juga ngembangin sistem, terus cari tahu gimana karang ini bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, Mm-mm. kalau ngobrol-ngobrol juga sama industri, mereka tuh sering ngobrol kayak di Australia tuh kayak gini, ada mereka ada yang udah ngembangin ini, atau enggak di negara ini. Nah, itu yang aku mau ambil tuh kesempatannya tuh di situ. Jadi buat ke luar negeri sekalian cari tahu kayak Eee, kayaknya ada deh yang bisa aku ambil, terus aku bawa pulang gitu, kasarnya gitu. Oke. Cuman
Ya itu aku agak agak bingung sih karena kalau aku baca SMU itu ekspektasinya seperti you are conducting master by research gitu ya. Karena di awal Hmm, juga banyak ngomongin research atau iya lebih research amannya banget. nanti Silky itu bilang di UK ini aku punya mini research atau apa. Karena kan your daily job is doing research, tapi kamu ngambilnya coursework dengan harapan nanti coursework itu lebih lecturing, guys. Dia lebih kayak Mm-mm. workshop gitu, assessment, essay. Either kamu memang punya misalnya beberapa kredit unit mini research. Nah, itu mungkin bisa kamu jual dan itu kamu harus statement di sini gitu sih. Oh, Karena oke kalau oke. baca di sini, ya, I will develop research ini, aku nggak tahu dan subjek mana misalnya itu harus kamu statement di atas ya. Nih, Hmm, oke. ini kan udah ada nih, offers hands situ ex situ coral research at the Heron Island, related memo Mm-mm. current research. Ini tuh ada dari programnya langsung embedded atau nanti kamu find your way out to be able to get this research item. Ada di program coursework-nya. Oke, ya oke. Berarti ini dek, kalau udah kayak gitu, kamu koneksikan biar standingmu nggak sendiri. Itu kamu koneksikan dengan Mm. yang di atas. Mana tadi research itu? Iya masih nggak nyambung, masih nggak nyambung Yes, gitu. this one ya. Second, I will continue developing research on hate talent corals. Gini, by my connection or by my exposure with this UK team Oh gitu. iya. Jadi Heeh. dinaikin lagi, Mm, aku ngerti, ya. aku ngerti. Oke, Ya, paham. jadi dia itu nggak boleh langsung. Ini juga, please provide three practical example realistic. Kita nggak usah lagi jualan-jualan apa yang kita lakukan sekarang, guys. Langsung fokus Hmm, what we gonna do next once we complete this study. oke. Yang Oke, Kak. jualan-jualan ini ibaratnya our background itu sampai nomor 3 itu udah sampai our background. 4 ke 5 ini udah future. Jawaban 4 dan 5 ini possible future. Ya itu ya misalnya apa yang terjadi next. Jadi jangan lagi disambungin karena kalian itu harus tricky dengan karakter. Ya, itu di sana. Terus ini mungkin ini juga bagus di belakang, tapi kalau aku biasanya selalu one issue langsung mitigate plan, one issue mitigate plan. Balik lagi sama cara direct orang Aussie suka bacanya gitu. Oke, oke, Kak. Ya, nanti tinggal Silky ini. Oke, ini buat Silky kamu bisa baca-baca dulu. Aku summarize buat Aisyah. Yang Aisyah ini, Mas Bapak. Bentar ya guys. Oke, Aisyah gimana Syah? Udah coba run through sedikit? Sudah tadi ada beberapa sih kayaknya memang mau ditambahin. Kayak tadi untuk judul peraturannya dan lain sebagainya. Itu mungkin mau dilengkapin lagi. Oke, Gitu. yes. Punya Hmm. Aisyah way better ya. Udah banyak langsung disunting di situ. Oke, this one. Jelaskan selfmu udah bagus. Pak, Kemudian izin Kak itu yang ini yang tabnya yang review hashtag satu hashtag review nomor satu. Ini yang pertama, review pertama. jadi tadi Itu bener tadi nggak Syah? tadi udah benar. Cuman di tabnya, tab Coba di bentar. dokumennya yang sebelah kiri Kak. Bentar, Kiri. yang mana? Oh, Iya, yang review satu. Yes. oh oke, good. Oke, ini apa tadi aku bilang? Oke, jadi kalau Aisyah ini aku malah nangkapnya benang merah itu semua di sosial sih. I'm not sure ya. Hmm. Kalau sekilas itu kita melihatnya kamu itu anak anak yang dari construction dan mau merambah
deep knowledge di dalam social responsibility. Aku nggak tahu itu mau jadi tagline-mu atau sebenarnya more than that. Karena isu yang diangkat ini adalah poverty and highest in the region kan. Berarti kalau region berarti mau ngomongin local employee dong gitu. Ya, ini untuk Aisyah. Terus ini social procurement, ini bagus. eh Ya ini nggak terlalu banyak item. Subjek. Nah, tujuan kita bilang kita mau ambil social procurement itu apa sih? Mm-mm. That will benefit community beyond building where I will work on after study. Misalnya gitu. Jadi kayak Hmm. mau menjelaskan lagi ini tuh yang pamungkasnya gitu. Ini loh yang bikin aku. Mm-mm. Karena itu tuh jaga-jaga kalau kita interview. Jadi nanti langsung panelisnya akan nanya, Have you checked about the social procurement in West Australia gitu-gitu. Jadi Hmm. mereka itu langsung compare sama apa sih yang kita cari. Karena misalnya kayak aku nih, environmental engineering, itu langsung mereka bilang either Griffith atau UNSW. Langsung. Jadi di panelisnya ataupun para reader ini mereka udah tahu Australia itu per course-nya itu bukan ranking ya, yang terbaik-terbaiknya itu mana. Either per course, either per profesor, itu mereka punya semua guys. Jadi kalau kita nggak deep research, ibaratnya ngada-ngada, itu mereka tahu, oh ini tuh arahnya bukan mau ke akademik, tapi arahnya mungkin mau ke experience atau exposure. Itu mereka udah petain. Tapi misalnya kalau dia orangnya sangat sangat way smart, terus dia milihnya ya sorry itu saya yang non group of A gitu, terus di sana itu nggak ada jualan, nggak apa-apa, nggak ada quality khusus dari kampus yang dipilih itu tuh bad choice gitu. Jadi nanti ini sambungkan dengan dirimu. Terus ini tuh bagus, Dr. Hana, who's research for sustainable construction, are with communities in remote area, which same with the face I face currently in Sumatera, in IKN gitu. Jadi mereka tuh langsung enak tuh. Terus kamu tuh kalau Aisyah aku lihat perhatikan agak ragu dalam menggunakan space ya. Jadi use your space aja maksimalin. Nggak usah takut-takut. Bahkan sama kan nanti kita di kampus katanya essay kita itu kalau bisa precise. Mungkin kurang 20 atau 30 karakter gitu. Kalau jatahnya 2000 ya dihabisin gitu. Kemudian di sini, oke, moreover pursuing the grant oke, yes. Kayak gini tuh bolehlah terserah mau dimasukin biar agak enak. I had the opportunity to work closely, yes. Nah, ini tuh nggak tahu kan dia kan what impact do you believe ya? Kok malah jelasin studimu? Ini tuh impact berarti ada juga after you complete the study, ngapain? Apa yang mau dikejar? Makanya di sini tuh kamu tadi bilang social procurement sama sustainable construction. Berarti at least yang dua ini kamu bahas di nomor dua dong. Why I want to learn social procurement? Karena ini kan belief study. So in my career, I believe this social procurement will what? Ya, will help. Ini boleh juga will drive me to learn how integrated community. Mungkin ini integrated di sustainable construction. Terserah, kamu cuplik lagi biar repetitionnya dapat, biar benang merahnya juga dapat. Yang ini tuh aku belum dapat ini dari mana, mau ngapain. Di paragraf ini belum tahu goalnya kemana, Aisyah. Ini rencananya mau ngomongin apa, Syah? Oh, dari sebenarnya mau bilang dari segi karir, sebenarnya mau kayak ngasih tahu nih kalau aku tuh bisa influence gitu loh di policy making karena itu I work closely kayak gitu. Terus sebenarnya lebih ke arah mau bilang juga kayak ini akan mempermudah, memperlancar, mempercepat karir aku gitu. Sebenarnya gitu Oke. sih. Mm-mm. Di subjek mana? Kamu ada nggak belajar policy making? Em, di sebenarnya nggak direct policy making, tapi aku lupa deh. Kayaknya kalau nggak salah ada government atau apa gitu yang di ini di subjeknya ada Kak. Cuman aku lupa ada, tapi ada government something Oke. something gitu. Ha-ha. Yes. Kamu boleh buat di sini.
Ya. Oh, Kalau oke. misalnya di nomor satu itu kamu statement one or two subject gak apa-apa. Mm-mm. Kalau Hmm, bisa dari subjek itu atau tiga-tiganya langsung dibuat di atas, lalu itu yang di cascade down di essay yang lain gitu guys. mm-mm. Oh, oke. Jadi jangan sampai ide yang ada di atas itu tuh dianggurin terus masuknya ide lain lagi tuh malah terlihat terlalu luas dan nggak spesifik karena dia alumninya spesifik gitu. Hmm. Jadi moreover, pursuing this degree will able me to mungkin achieve higher career since I aim to become langsung di state XXX policy making or the head gitu. Jadi ya Kak, jadi langsung gitu apa yang eh, diharap. Kemarin juga ada yang malu-malu, Kak, aku malu ah bilang mau jadi manajer atau direktur. Enggak. Jadi mereka biar tahu, oh ini tuh kamu tuh orangnya se-visioner apa gitu. Atau misalnya I aim to become kamu di atas ini social dan sustainable construction. Terus nanti di bawah itu kamu masih ngomongin tentang technical review. Nah, itu kamu define define apa ya? Tentukan aja yang benar-benar. Apakah studimu ini akan relevan dengan yang di sini, masalah reviewing kontrak, atau mau ke arah mana arahnya gitu. Banyak yang bilang, iya Kak, after study itu pengennya banyak. Iya, tapi mereka tuh nggak mau melihat sebanyak apa impian kita, tapi sedetail apa kita, se-sharp, setajam apa kita memetakannya. Ini kamu bisa, you can play more on this. Aku tanya, ya, ini kamu udah bagus, ini kamu ngomongin community engagement lagi, good. And construction management to strengthen national leaders. Oke, yes, ini good. Ini juga, oke, yang ini, ya, ini tadi aku bilang kalau bisa yang di nomor tiga ini ngomonginnya kan community. Kalau ada something about community itu dijelasin, biar terlihat, oh kamu ini udah ada effort loh untuk subjek ini. Walaupun itu hasilnya agak sedikit ataupun nggak spektakuler seperti yang si Paku ini, eh itu bagus. Atau yang ini. Ini kayaknya ada 3 poin deh kamu jelasin. Satu idea, satu idea, satu idea. Nih, mereka bilang a challenge, guys. They need only one. One issue. Lalu, yang kita lakukan adalah what I did, who I talk with, what is the result, how frequent. Jadi satu subjek, satu main idea, terus kamu cascade down. Gitu. Kalau aku sih, aku prefer yang ini sebenarnya. Ya, legal basis tentang apa, terserah. Atau tentang mempekerjakan lokal employee atau membuat sustainable infrastruktur lebih ke arah situ. Ini masih sedikit banget ini Aisyah, masih ada 500 lagi. Masih ada 500 karakter. Kira-kira ada nggak Aisyah yang mirip-mirip sama isumu dan udah pernah kamu kerjain? Sebenarnya tuh yang sepaku ini kak yang aku jelasin itu tuh dia juga awalnya bermula dari community development juga karena dalam dia kan merevitalisasi ya kawasan sepaku gitu. Jadi memang di awal pun ada proses rebuk warga dan lain-lain gitu. Good. Tadinya tadinya tadi aku menjelaskan cuman satu masalah itu tok, tapi aku takutnya kayak kok nggak to the point ya gitu atau gimana kayak enaknya Kak? Atau emang aku Oh, jelasin aja kalau ini tuh berhubungan kayak gitu. langsung. Kalau memang mau sepaku, Hmm. tuntas Mm-mm. bongkar semua tentang Hmm. sepaku. Oh, Background, oke. backgroundnya misalnya ini pun kalau aku di data aku pakai data guys. Mm-mm. Oh, I see. Jadi misalnya background, what you do, sama siapa, what framework you Mm-mm. make, gimana kamu bikinnya, berapa meeting, pokoknya five Mm-mm. way satu hal itulah. Mm-mm. Fokus Oke. terus ya what's result dan AI priority. Mm-mm. Jadi bukan nambah Oke. 3 ide, enggak. Oke. Misalnya coba jelasin, sepaku ini karena ada lokal community yang homeless atau gimana?
Sebenarnya kan awalnya itu karena Sepaku ini kan area terdekat dan memang salah satu jalan utama untuk ke IKN, Kak. Nah, dulu itu Mm-mm. tuh benar-benar kayak permukiman kumuh yang kanan kiri tuh pasar tumpah kayak gitu. Nah, Mm-mm. dari situ aku waktu itu diminta, jadi kan aku sempat pindah departemen, Kak. Jadi di departemenku yang lama, aku di-assign untuk bikin peraturannya. Jadi ada namanya garis sepadan bangunan, itu yang mengatur Mm-mm. jarak antara bangunan dengan jalan itu kan, Kak. Nah, itu Mm-mm. aku diminta untuk ngelit draftingnya itu, kemudian ketika aku pindah departemen, ternyata continue, jadi aku juga mengawal si redevelopment dari Sepaku ini gitu Kak. Jadi itu kenapa di situ aku bilang setelah karena dia nggak ada legal basis, akhirnya dibentuklah itu peraturan peraturan kepala. Setelah itu diterapkan untuk menjadi dasar dari pembangunan Sepaku ini gitu. Oke, sepaku. Kalau yang dengan community artinya apa manfaatnya kepada community? Nah, jadi karena awalnya dia nggak ada pedestrian, dia nggak, jadi orang tuh kalau secara safety pun juga Mm-mm. sangat-sangat kurang. Kemudian apa ya dan kita juga memperbaiki perumahan mereka, Kak. Jadi kita Hmm. dan dalam pembangunannya kita melibatkan warga lokal. Jadi kita menggunakan namanya itu swakelola, di mana uangnya itu kita kasih ke masyarakat dan masyarakat yang bangun gitu, Kak. Hmm. Itu sih. Mungkin itu aku jelasin ya di situ. Yes. Jadi Karena kamu sangat. kasih isu Heeh, oke. Berarti aku nggak cara kayak kamu kita. menjelaskan soalnya. Cara kita meracik isu kita itu, Heeh, yang kecil heeh, pun isunya bisa jadi dahsyat, guys. Jadi cara kita membuat itu fantastik gitu loh. Eh, heeh, sama oke. sih, misalnya aku temuan ya, KLHK datang Heeh, ke siteku, terus dia bilang, heeh, ini baku mutunya satu dua parameter ini nggak bagus gitu. Tapi aku heeh, konsep itu sebagaimana bisa menjadi kritikal dan apa yang heeh, kita lakukan gitu. Jadi berapa cost yang kami keluarin, siapa yang aku koordinasikan, aku jumpa dengan project manager. Padahal simple aja, ya. Mungkin cuma calling aja, heeh. engineer, Pak, itu cleaning, wastewater treatment, besok sampling. But we make it on the essay gitu. Heeh, Oh iya, heeh, ini nih parah nih kalau dibiarin gitu. Jadi satu heeh, ide, tapi kamu jelasin, apalagi ini apa cocoknya. Swakelola berarti cocok sama punyamu yang di atas kan, iya, terkait dengan ribet. lokal people terus itu deh Iya, jadi oke. dibolak-balik campurnya itu sampai seperti nyambung gitu lah intinya Oke, oke, gitu siap, mah Kak. ya jadi satu ide aja jangan lagi in addition. Heeh, Paragraf satu 2 sama in conclusion jadi in conclusion heeh, by the initiative I led and I deployed to my team with the NCA we found that 80% or 99% villager in Sepaku really happy and that's continue until today gitu. heeh. Oke. This made me more brave enough to challenge myself to study further because I could make a lot of impacted legalization legalitas gitu. Oke. Jadi terlihat. Oke, masih sedikit terus. Nah, ini kontrak ensuring. Oh, oke, ini juga kontrak cost management juga di atas. Nah, ini itu juga agak kurang ya. Karena kan di atas isumu itu mau belajar tentang ini. Elective specialization in social procurement and construction. Nah, di sini tuh harusnya task number one kamu ngomongin itu sih. Ini larinya ke kontrak and cost boleh aja, tapi jangan lari dulu dari atas. Misalnya ada dua kan ini, ada dua yang kamu mau highlight. Masalah social construction dan ini sustainable construction. Jadi dua item ini tuh harus kamu jelasin di goal number four. Oke. Ya, ini tuh main ideamu. Kecuali memang kamu pikir kayaknya lebih kayak general aja deh ke cost boleh. Tapi itu harus kamu jelasin di nomor 4. Terus yang ini sama BIM juga kayaknya belum ada di explain ya di awal ya, Dek. Iya, belum. Tapi dia Nah, ada ini. subjeknya, Kak, untungnya di sana. Nah, ini kamu harus explain ya terminologinya. Ini aku juga tadi belum Ya. ketemu nanti BIM itu apa. Terus ya, kemudian this is where my study plan important. I plan to review existing method based on past experience.
Ini metode apa ya? Ini method of engaging community atau apa, Dik? Iya, em, jadi karena aku juga kurang tahu ya Kak, tapi memang ada beberapa isu, ada beberapa masalah dari current em, method yang digunakan kemarin itu. Jadi banyak isu soal pembayaran dan lain-lain. Nah, jadi tujuanku itu adalah apakah ada titik-titik yang kira-kira aku bisa perbaiki supaya dia mencegah pengulangan itu dan juga bisa mempercepat prosesnya gitu sih Kak. Alright. Jadi kamu itu bukan kekurangan review existing, but to Hmm. have possible solution. Jadi ini tuh Hmm. seolah-olah menunjukkan kamu tuh nggak tahu cara review gitu loh. Padahal kamu nggak tahu Hmm. gap dong. Padahal kamu membuat essay ini Hmm. kan based on gap kompetensi. Jadi Iya. langsung aja there were my study plan. I want to be able gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya, Dek, kalau di sini kan constraint-mu engaging communities ya. Jadi kamu Iya. jelasin constraint how to engage them sebenarnya. Hmm. Apa bukan yang lain lagi ke atas. Jadi ini isunya engaging communities and extra Hmm. time. Nah, kamu jelasin Kak, gimana kamu juggling between word, gimana ini itu apakah masuk dalam scope-mu nantinya Hmm. atau Hmm. apakah akan ada biaya ke sana. Jadi fokus Hmm. ke tas ini. Tapi Oh. first task ini tuh harus sesuai dengan first goalmu di depan. Hmm. Goalmu di nomor 4 kan apply knowledge from kontrak cost management. Kok di sini isunya lari ke community? Apakah ini isu dari kontrak cost management atau bukan? Jadi dibuat linear gitu loh. Kira-kira isu dari sini apa? Aku akan mendevelopkan kontrak cost management subject in my current role. Hmm. Hmm. Apa isu dari sini menurutmu? Hmm. Isunya sebenarnya kekurangan SDM itu satu, Kak. Kekurangan SDM yang memang mengerti tentang cost management dan juga contract management gitu. Jadi Mm-mm. melalui course ini harapan aku bisa lebih paham soal cost management dan contract management yang baik itu seperti apa gitu. Jadi ibaratnya Oke, masa kita sebagai komite review tapi kita nggak tahu nih apa yang kita omongin ibaratnya kayak gitu. Apa yang kita oke. nggak tahu nih yang seharusnya seperti apa gitu. Nah, jadi constraint-nya adalah your time limitation and Mm. job scope. Jadi Hmm. apa challenge yang membuat ini itu nggak mungkin terjadi? Apa yang membuatmu terhambat melakukan review? Kalau aku ya misalnya pandanganku adalah aku punya kapasitas tapi bisa saja terlalu banyak workload sehingga kualitas dari reviewku tidak bagus. Jadi go for Oh. myself gitu. Jadi lari ke scopeku lagi gitu. Nah, Mm-mm. caranya Mm. adalah aku akan memilah em, project ataupun akan propose to my manager which one is the biggest impact. Mm. Karena kan kamu application gitu. I Mm. will support evaluation of contract. Atau gini, kalau menurutku chance-nya lagi adalah, although I have tried my skill to review contract and cost management, but there is a issue from decision making of the leadership where Itu somehow juga I sih. cannot misalnya gitu where somehow my Mm. knowledge could not secure the right project. But Mm. nah, jadi isunya ini apa dong? What is your possible concern? But as for my job description, I will deliver the best that I can and convincing my leadership, but the result will depend on their decision maker. Gitu loh. Mm. Jadi Mm. make it really logic Mm. and human gitu. Jadi Mm. uh, karena mereka itu juga ngerti sebenarnya kita itu role kita apa sih, apa yang akan kita hadapi, dan itu yang mereka harapkan ketika kita membuat essay ini, guys. Ya, ke situ. Terus misalnya kamu bilang, aku akan integrated social procurement and construction. Nah, ini tuh apa yang kamu akan harapkan? Ini tuh masih kurang clear. How integrated? Integrated aja ini a big work with who you work, apakah kamu dibawa under social department atau bagaimana? First, what I gonna do. Second, what I gonna do. Ini tuh benar-benar praktikal loh, guys. Aku jelasin lagi. Esaiku itu sangat simple, seperti I will make a mentoring program. Tapi aku jelasin with who I targeted 30% female,
from my community through deals.com. I will make the review for about 3 months. Itu yang aku jelasin sedetail itu. Jadi praktikal. Kalau ini tuh apa yang bisa kami ukur kamu sukses ya? How long? Gitu. Integrated social procurement in construction, where I will work with XXX team or with committed team or leadership team into NCA procurement process and align with LKPP and state regulation. I will use my current connection with Bapak ini, with the leaders, where they always have a monthly meeting and I could propose my draft SOP when they could review it after 1 month gitu. Jadi dia bener-bener eh, terukur dan tahu apa yang akan kamu kerjakan gitu. Jangan hanya tinggal kenangan draft, tinggal draft. Terus siapa yang akan mereview draft ini? Bagaimana kamu akan menjalankan draft ini? Atau kamu udah punya sedikit mini project atau mini piloting area gitu deh. Ini tuh bagus tapi sangat general ya guys. Maksudku, if you want sharp essay and make outstanding essay, that you gonna do gitu. Ini tuh bagus tapi ya itulah namanya biar kita itu lebih shining ya. Essay kita itu lebih gemerlap. Oke, ini udah dapat another challenge. Ya, ini direct ya. Nah, ini karena kamu ada regulasi, lihat lagi deh di subjekmu kamu ada masalah analisis regulasi nggak? Misalnya elective course atau fundamental policy atau apa-apalah karena kamu ada beberapa repetition tentang drafting policy. Oke, itu sih Syah, ada pertanyaan? Sejauh ini belum sih Kak. Mungkin aku ada ini Kak, kemarin waktu isi form itu yang perihal involved in policy making, itu apakah harus disertakan evidence-nya ya Kak? Maksudnya aku harus sampai Enggak, kasih dokumentasi. enggak sih enggak. Kalau yang ETG, policy making, relationship itu enggak perlu ada. Itu yang penting self Mm. description aja statement. Oh, oke. Yes. Tapi ada sectionnya kan, comment remarks-nya itu kamu jelasin. Iya, heeh. Oh, ya. Ya, itu kamu Oke, tik. Kak. Aku juga kemarin aku tik, aku pernah meeting gitu dengan KLH itu nggak ada evidence apapun, tapi ya aku self Mm. explain aja. Mm. Aku punya Oke. rules. Oke deh guys, itu kalau Aji aku belum buka banget Ji karena masih baru dapat akses. Tadi aku sempat kasih Nggak apa-apa, Kak. komen. Yes, aku sempat kasih komen. Paling awalnya ini di sini udah agak nendang ya masalah Hmm. kamu nih. Aku senang ada datanya. Tapi ini aku kasih langsung highlight aja. Datanya itu kan data Indonesia. Apa yang Hmm. membuatmu ini menjadi isu di area kerjamu gitu. Ini tuh bagus Hmm. tadi. I became aware of a pattern that three area project. Maksudnya project itu lebih sering renovasi, rehabilitasi, tapi nggak ada mitigasi gitu ya kan. Iya, Nah, bukan sebuah infrastruktur yang strategis untuk menghalau bencana ke depannya. yes, tapi ini tuh connectingnya langsung, I believe this issue should be taken. Kok tiba-tiba jadi hero? Emang apa di tempat kerjamu yang kamu amati? Kok tiba-tiba harus dipelajari gitu loh. Ini tinggal satu statement lagi bridging. Oke. Atau ini kamu benerin, I became aware of these patterns, especially when I was witness in my project area. That's all decision making for construction is based on rehabilitation, never in strategic mitigation. That's why kamu jelasin misalnya ada repeat order atau ada structure yang nggak sustain, itu harus dijelasin in your own scope, Ji. Ada nggak yang bisa kamu angkat, Ji? Kira-kira. Mungkin lebih ke ini ya, Kak. Apa namanya? Di saat kita mulai project itu kan, terutama kayak yang saya sebut itu, renovasi atau rehabilitasi itu, kita pasti bakal meeting sama PU ya. Oke, Mungkin sekarang yang bisa saya, Sekarang yang scope di tanganmu aja, Ci. Kamu lagi ngerjain apa atau kamu bilang, lah kok area ini lagi ya bolak-balik ya yang harus dibenerin ya. Perasaan udah hmm, 3 tahun lalu kita benerin jembatannya kok bolak-balik. Nah, kamu mention that. Terus yang membuat itu hmm, kritikal adalah how many cost that you spend in the same spot. Kan itu jadi kayak
ini tuh nggak well plan gitu loh. Atau langsung langsung lari ke mitigation. Kita udah bangun 1 tahun, ternyata kita nggak pernah mikirin tentang hidrometeorologinya, datang flooding, udah rusak. Nah, itu tuh harus gamblang dijelasin di sini deh. Oke. Imagine yang dipilih menjadi readermu itu adalah research di language. Itu mereka nggak akan ini loh. Dan mereka ini akan trial your essay will be understanding by any reader. Gitu. Oke. Ya, jangan berharap aku nih essaynya di construction, nanti yang dipilih itu di bagian engineer, enggak bisa. Construction juga gitu. Iya, enggak. Make it clear karena gini, semakin kita bisa menjelaskan sesuatu hal dengan mudah dan dimengerti oleh orang awam, itu kita namanya smart. Aku aware karena ya mungkin di dunia publik gitu ya. Tapi ini tuh nggak kurang terkait dengan isu di skopmu. Misalnya Silky tadi scope dia ke terumbu karang di area dia, Aisyah juga. Nah ini tuh kamu jelasin aja. Sekarang kamu kerja di mana, Ji? Di area apa? Di supplier beton precast. Heeh. Supplier beton ini ada nggak yang komplain atau recall atau failed product apa gitu? Internal isu yang kamu hadapi. Mungkin yang lebih sering tuh kayak masalah garansi ya. Sebenarnya kayak jembatan, CCSP itu ya yang nyambung dari yang tadi kamu bilang udah baru berapa tahun gitu. Itu Mm-mm. udah dia yang retak, Nah, udah dia padahal putus. menurutmu sebagai construction engineer itu bisa Hmm, eh, reliable untuk berapa tahun? Ya kan kamu bisa hitung. ya standar kita tuh 50 tahun ya Kak. 50 tahun. Iya. 50 tahun. Ya kok banyak yang melek. Nah, ya ya gitu, gitu Ji. Pokoknya eh from my current job. Jadi kamu ada self story di sana. From my current job, although we try to ensure that concrete steel supply is will be long until atau will be stable until 15 years. But I observe gitu. I observe. Misalnya bikin aja 30% of internal PO come from repetition order below 5 years usage. That's why. Nah, tapi kalau ke sana kamu nanti larinya lebih kayak ke material ya. Jadi kamu careful Iya. milih isu yang mau kamu jelasin. Atau kamu cari contoh tentang karena kamu ini kan tentang ini disaster ya. Kamu mau arahnya ke disaster Hmm. nggak sih, Ci? Dari arah dari apa disaster itu lanjut ke perencanaan struktur gitu Kak. Oke. Nah, ini kan. Nah, berarti disaster Hmm. ini yang kamu angkat case. Ada nggak kamu tuh supply beton ke area-area rawan bencana dan itu nggak survive? Dan ibaratnya we Hmm. try to serve them, but however we don't have expertise gitu to build a good mitigation infrastructure. Nah, itu langsung to the point. That's why I inspired to study about Master of Engineering, especially to tackle the issue. Nah, the issue ini juga harus clear isu apa? Apakah isu yang 188 ini? Jadi ini, kamu skopnya Indonesia, oke, tentang hidrometeorologi disaster. Terus skop untuk dirimu sendiri apa? Karena kamu kan nggak mau memerangi Indonesia. Skop untuk dirimu dan departemenmu apa gitu, Ci? Ada nggak Iya. yang kamu tahu? Kamu, Hmm, mungkin lebih terkhusus di wilayah Banten ya. It- oke, good. karena kasus karena kasusnya di situ yang cukup banyak. Salah satunya itu ke perencanaan. Balik lagi ke perencanaan ya Kak. Awalnya itu Mm-mm, kayak jembatan, seringnya good. itu dari perencanaan secara dari PU itu dikhususkan untuk wilayah yang pemukiman lewat pemukiman aja, tapi secara aktualnya itu jadi wilayah lewat kendaraan industri dan dari situ Hmm, jadi merembet ke bencana, salah satunya longsor. oke. So, ini tuh eh, konkretnya atau infrastrukturnya itu kurang bisa mengakomodir dari villagers needed and industrial needed.
Hmm. Hmm. Tapi kamu mau angkat disaster deh. Apa? Atau kamu bisa bilang Banten, ada nggak dampak disaster dengan flooding? Anggaplah Banten flooding ya, atau apa yang mau diangkat dari disasternya? Itu tuh Lebih harus, dari hmm, ke banjir mm-mm, sama longsor itu sih Kak. Dari betul. Karena perkembangan, iya. yes, karena kamu bilang ini loh, flood every week. So this is your Hmm. issue, main issue yang kamu angkat. Jadi kalau kamu mau ngangkat ini, langsung kalau aku yang jadi misalnya kayak pandangan panelis, berarti kamu akan belajar master untuk tackle flooding ataupun untuk membuat infrastruktur yang survive with flood atau erosion. Ini opening yang kamu jual soalnya. Oke. Nah, dan ini tuh masuk di dalam hidrometeorologi atau apa-apa atau climate resilient infrastruktur. Nah, ketika bilang ini berarti kamu harus ada observasi di dunia kerjamu, Dek. Atau kamu bisa ambil Banten. Banten nggak tahu itu apakah masuk di area rawan bencana. Kamu cari newsnya, Banten rawan bencana banjir, erosi. Nah, misalnya based on bla bla bla, nah kamu itu bisa masukin, kamu bisa quote. Dan itu tuh mendukung main adiamu yang di atas. Nggak tahu dia, gitu. Jadi gini kan, kamu kenalan nih sama dirimu sendiri, entrusted with a task to manage operational aspect, forecast concrete product procurement project as supervisor BT karyawan. Kok I can become aware ini, kok tiba-tiba gitu? Berarti kamu kan ada observasi, ada eh, field inspection, apa? Intinya sebelum ini dulu deh, habis itu udah bagus. Tinggal ini yang ganjel, ini kamu udah bagus. Ya, you find it out. Terus yang lainnya aku masih ambil, cuman aku mau masuk dulu ke ini. Climate change adaptation. Oke, good. Ini bagus. Berarti kamu mau ambil ini ya. Main idea. I have worked one of the largest forecast container. Mau apa? Ah, bentar guys. Ada orang lewat. Ya, I have contributed. Oke, good. Ini nggak usah lagi deh. Di atas kamu udah jelasin who you are. Ya, no repetition. Langsung aja. As a professional, I have contributed to climate change where I responsible. Langsung aja, langsung bisa connect ini. For ensuring the precast product procurement project meet cost, quality, and schedule requirement. Based on I have been involved in several project for infrastructure development was carried out in PUPR. This project cover region. Oke, langsung ke sini. Fokus. What the name of project? Bangun apa? Kayak sama kayak Aisyah tadi, pilih satu terus jelasin apa yang kamu lakukan. Bisa ya? Jadi one program then cascade down what you do. Your contribution. Dia kan contribution bilangnya ini. 5 way, 1 hal. Okay, I contribute to project such as raw intake project in Serang and the irrigation channel improvement project in Blali. Oke, 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 oke. Too much. Pilih salah satu atau langsung bilang, in 1 year I must completed 5 project. Gitu. But the timeline is in the mid of 24 and 25. What I did first, I take meeting. Second, I read the detail. Third, I make a cost effective. Jadi, what we did itu harus kita jelasin karena mereka akan melihat analisa strategic thinking kita. Ya, Aji kalau mau bikin gini banyak project berarti in 1 year from 2024 and 25 I must completed 5 requests from PUPR and ini gitu. Ini and connect with CSR program. First in Banten bla 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 bla.
Ini nggak usah lagi karena they want to know your contribution. Jadi dari project ini, the resultnya, kami bisa evacuate, kami bisa executed infrastruktur and already suffered severe damage. They had not been care through project planning. Aduh, jangan ngasih masalah lagi di sini, Dek. Ini malah cocoknya di nomor satu ini. Nah, ini tuh malah masuknya cocoknya masalah nomor satu. Ya nggak, Ji? Malah ini tuh yang kutanya tadi di atas, Ji. Di sini. I became aware. Itu tuh dapatnya dari backgroundmu ini loh, Ji. Ya nggak? Karena kamu jelasin di sini. Ya, they have not yet been carried through strategic planning climate resilient infrastructure. Tapi nggak boleh. Di sini tuh agak jebakan Batman kalau kamu state yang closingmu ini di sini. Karena mereka mau minta success story from you terkait dengan solving a challenge. Ya, ini tuh waktu kita untuk jual diri lah ibaratnya. Kita harus jelasin seberapa bagus kita untuk melaksanakan suatu task. Dan ini, implementing change. Apalagi kalau kita bisa membawa ide baru gitu. Atau misalnya, during one of this project, we facing a delay kontraktor. Jadi yang benar-benar daily issue yang mereka mau. Atau during the project, we are difficulty, karena ada corporate ya, to convince village to land clearing gitu. But what I did, I go to them, talk with them, monitor once a week or once a month, and then the head of village gitu. Jadi terlihat peran kita di sana, Ji. Apa yang bisa kamu jual, Ji, di sini, Ji? Kira-kira ada ide nggak? Apa yang mau dilakukan di sini? Mungkin lebih, iya sih lebih ke apa namanya alur pelaksanaannya sama Very good. ya, beberapa kali kayak kendala secara teknikal ya, lebih ke inisiatif dan solusi secara teknikal sih Kak. Good. Untuk Ya, kamu sejauh ini bisa itu. bilang ketika kami udah misalnya we try to mix the material, however after test bla 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 we found it's out of spec. Gimana kamu mensolve-nya? Aku nggak tahu, tapi intinya kamu tuh harus menjelaskan peranmu, bukan seberapa banyak yang kamu lakukan. Remember the Iya Kak. question, a challenge. Ya. Terus Oke. kenapa sih Kak ditanya implementing change? Karena mereka want a result. Jadi closingnya after those initiative, the result is what? And this is related to what AI priority. Gitu ya. Ini AI priority-nya belum dapat, challenge-nya juga masih belum clear, sama result-nya belum ada. Result-nya malah ini jangan, jangan ini result-nya. Ini tuh lari ke isu nomor satu. Ya, situ. Iya. Oke, good. Ini sekarang three practical realistic ya. Utilizing knowledge and skill, I'm committed to be actively involved in the strategic planning development. Panjang bener. Kamu yang pertama-tama itu apa? Apa yang pulang dari Australia itu mau ngapain? Langsung masuk ke run api kah? Atau mau balik lagi ke perusahaanmu kah? Itu tuh harus clear. Nih, once you return, hari pertama, minggu pertama nyampe Indo mau ngapain? Mau apa sih? Balik ke perusahaan sih Kak. Balik ke sini. Oke, bilang aja langsung. I will back to company as what? As XXX and Hmm. edit scope to XXXX where I learn from uni. Itu baru. Tapi harus jelas apa yang kamu lakukan di sana. Coba lihat ya. Punyanya Silk ini. First, nah ini aku juga bilang ya. Put specific example to develop acrylic bleaching mitigation, kemudian framework. Nah, frameworknya ini jelasin frameworknya mau ngapain, sama siapa dia bekerja sama. Jadi satu poin aja. Coba sih.
Aisyah. Aisyah juga udah bagus nih. Masalah what impact. Nah, nah ini. Kamu boleh copy seperti ini. I will apply my knowledge of what in my role. Ngapain yang kamu lakukan itu. Nah, itu loh. Jadi, ini tuh salah satu yang realistik. Ingat, dia mintanya realistik. Yang possible. Apakah kamu langsung... Ini kan I'm committed masih. Berarti belum tahu kan? Masih rencana. Ya enggak? Belum ada wadahnya ya enggak sih? Karena kan kamu masih mau build your relation with Ran Api kan? Gitu. Jadi ini tuh first-nya itu langsung bener-bener what you gonna do. Kira-kira apa, Ji? Kamu pulang itu menurutmu apa yang mereka lakukan? Apakah yang gampangnya itu misalnya I would like to sharing knowledge or I will submit a study plan report with my supervisor which consists of two or three option how to build mitigate infrastruktur. Kan sangat possible ya. Ibaratnya pura-puranya habis aku 2 tahun ini aku punya isu nih di Indonesia atau misalnya I will bring a possible solution with the Banten infrastruktur. Itu mereka lihat, oh iya nih, masuk juga nih. Dia bilang tadi dia di Banten bikin flooding, ada yang repeat. Oh, dia habis studi. Jadi sangat make sense. Aku contoh salah satu yang teknikal, isuku membahas tentang perusahaan yang tidak punya wastewater treatment. Itu di essay nomor 1. Nomor 2, berarti studiku adalah the impact I'm able to design environmental friendly and friendly infrastructure with water. Nah, nomor 4, kontribusiku adalah submit or display this design to my fellow professional. Karena aku nggak punya corporate, aku freelancer. Tapi aku milihnya adalah fellow professional. Itu kan sangat realistik gitu loh. Jadi aku pulang, nyampe Indonesia, what I'm doing, itu langsung terukur. Gitu kawan-kawan. Ya, ini ya. Jadi itu masih kurang. Terus ini tuh kamu terlalu banyak lagi data-data. Ini tuh udah selesai data di awal, Ji. Ya, no data anymore. Mereka udah langsung realistik. Ini tuh data-dataan ini tuh di atas. Dan ini tuh too much ya. They want realistic, not data. Jadi kalau mau ya tadi, I will ini propose one or two option to reduce apa yang mau kamu reduce? To reduce broken infrastruktur atau apa gitu lagi. Pokoknya yang benar-benar on your hand. Atau I have, misalnya kamu udah punya postpone kontrak dan nggak tahu cara membuatnya. Mungkin itu. Sebelumnya kami pernah PO terkait dengan di area swam atau di area rawan, tapi kami nggak berhasil. Nah, mungkin ke sana. Jadi dari studiku ini aku bisa belajar membuat infrastruktur di area yang rawan flood atau apa gitu, Ci. Ini tuh masih belum kena. Terus ini tuh education itu harus benar-benar terlihat kamu punya kontribusi sebagai lecturer atau kamu memang punya passion di ngajar. Misalnya, kalau kamu mau ke sini, kamu tuh at least di nomor 3 waktu have you contributed ini tuh kayak kamu ngajar gitu loh. Jadi waktu saya membuat project dan kita punya request dari procurement dan ternyata kita ada masalah di kualitas, what I do adalah I make a mini workshop to my fellow or to my worker. Jadi nanti ketika kamu bilang tentang ngajar, mereka tuh melihat ada benang merahnya. Oh, anak ini juga di kerjanya sudah ambil part become a trainer or a lecturer gitu. Tapi ini cukup danger. Possible. Bagaimana ini possible? Apakah kamu ada tawaran ngajar? Apakah kamu pernah mengapply? Lihat teman-teman, ini should be possible. Practical, realistic. Ada Ji, atau misalnya di CV. Di CV kamu pernah ikut mahasiswa pelajar. Jadi itu semua nanti bakal lihat benang merahnya gitu, Ci. Dan akan sangat danger. Sebenarnya ada itu Kak, Ada. tapi Hmm. untuk sertifnya hilang. Oke, nggak apa-apa. Kapan Ji? Ada kayak kampus atau apa? Pas di kampus pernah jadi
mentoring mahasiswa baru gitu. Nah, itu tuh kamu jualan di nomor 3, Ji, juga. Solving a challenge ini. Ya. Terus kamu bisa cuap-cuap with my skill from a university. I used to share my knowledge to my um, junior. And when the challenge come in this project, I also use that skill to teach my teammate gitu. Jadi on forward kita tuh terlihat, oh dia ini udah banyak pengalaman dan bisa ngasih kontribusi. Ini tuh agak danger karena kamu kerjanya di perusahaan, kecuali kamu, Jang ini apa? Visitor ya? Jang ini apa tuh? Lebih ke dosen tamu gitu. Jadi dosen apa ya bisa dibilang ya? Dosen sambilan gitu. Beberapa kali sih memang ada. Oke. Jadi pekerjaan utamanya mereka di profesional, tapi kayak dia di ngajar di kampus dalam satu semester cuma ngajar satu atau dua matkul doang gitu. Kamu rencana di kampus, Muji? Rencana sih untuk yang skema kayak gitu tuh di kampus swasta Kak, ya di Mercu Buana Kak. Oke, udah pernah explore opportunity-nya? Possible? Possible dan kebetulan di perusahaan manajer saya sendiri pun seperti itu Kak. Oke, good. Maka kamu bilang gini, jangan as I have interest, karena dia mau langsung realistik. Since there is a lot of demand, langsung. Jadi kamu kayak bilang, there is a lot of demand from higher degree to have specific talented people who able to teach climate resilient infrastructure. I'm seeing this as another opportunity. Since my direct manager right now also have involved in potential university like Mercu Buana who teach this become adjunct lecture. Gitu deh. Jadi by default langsung. Kalau ini tuh masih terlalu manis. Ini tuh masih sugar coating. I am committed. Dan itu tuh nggak benar-benar practicable. Ya. Jadi ini tuh. Jadi kamu bilang by the fact. Jadi demand-nya lagi banyak. Terus ternyata aku juga punya link ke sana with master. Jadi itu harus di statement di sini. Biar mereka melihat ini possible. Itu kamu ini harus put any current resource which makes you able to become adjunct lecturer. Gitu. Kemudian list any person. Yang pertama tadi kamu mau ngapain jadinya ya? Jadi tugasmu habis pulang ke Indonesia mau ngapain Ji jadinya? Apa sih? Apa ya? Pertama itu secara profesional itu balik ke perusahaan untuk ngebus karir saya sampai ke takaran manajerial. Lalu dari Hmm. sana saya berencana untuk mempropos mempropos beberapa perencanaan ya dari skill dari uni itu perencanaan infrastruktur ke stakeholder ke PU atau mungkin Hmm. memang ke swasta yang punya CSR ke arah sana. Oke. Misalnya kamu amin kan pasti keterima 2027, kamu pulang 2029. Kamu Hmm. ada tahu nggak, dengar-dengar nggak di 2030 itu kira-kira project apa yang akan hits atau bakal lagi dibutuhin ketika kamu Hmm. once you back to Indonesia? Ya. Hmm, kalau dari itu lebih ke kawasan industri sih Kak. Terutama untuk ke di Jawa Barat itu di daerah Subang sama di daerah Banten itu daerah sekitar Serang Pandeglang gitu. Ambil itu deh. Iya. Jadi langsung visioner. Once I back in around 2029, there will be a lot of requests or a critical project to develop a industrial estate. However, we understand that Jawa Barat and Banten still in the inilah flooding or blah blah blah. That's why, Hmm. as back to my previous role, I'm able to help my team to XXXX gitu. Bisa nggak? Bisa bisa paham nggak? Dapat ya. Jadi realistik banget gitu loh dan dikerjakan gitu. Habis itu baru bikin dua. Apalagi aku akan
melakukan sharing session atau I will share my knowledge to run API. Tapi apa knowledge-nya? Banyak loh knowledge ini. Kalau kayak aku itu langsung punya. Sama kayak Aisyah tadi ku komen, any workshop, any lecturing itu langsung spesifik. Subjeknya apa, title-nya apa, guys. Ya. Jadi ini committed to share my knowledge itu apa? Misalnya development ini itu harus benar-benar ya kalian masih kurang. Jadi apa yang mau aku bikin? Social challenge, effort, this challenge reduce interest in Ya, regional kayaknya kayak lebih development. ke permasalahan nasional itu Kak. Dan ini juga masih belum masuk by studying. Oke, udah tahu ya cara jawab nomor 5 nanti Ji gimana? Paham Kak? Dari apa namanya rencana di poin 4 itu. Very Contoh good. kayak yang apa namanya lebih rencana untuk nge-propose beberapa perencanaan ke kawasan industri atau ke stakeholder Very itu good. yang pertama mungkin secara koneksi ya karena dari mereka memang sudah memiliki beberapa rekanan konsultan yang sudah bertahun-tahun mungkin dengan memanfaatkan apa yang ada di UNSW itu bisa mendongkrak daya tawar sehingga bisa Good. apa namanya beralih ke saya beralih. Good. Betul. Jadi enak kan? Jadi sangat realistik. Jadi kamu Mm, bilang nanti dengan baliknya lagi constraints-nya berarti akan ada competing ya, competing ya. vendor, but I can tackle that with my portfolio and connection and achieving high trust from client gitu loh. Nah, udah dapet ya, udah cara jawabnya. Oke, sepertinya itu teman-teman. Hmm. Waktu kalian sangat terbatas dan mohon maaf baru bisa Ah, ngasih sharing. Selain essay ada lagi yang kira-kira masih ngeganjel. Nggak ada yang hmm. sakit kan Kalau ini? saya kebetulan Kak Mentiku baru banyak balik yang dari sakit loh. PU. Pada opname. Aduh, aduh. Kalau saya mau nanya Kak, kemarin itu kan di tanggal 11 April saya datang ke eventnya UNSW Info Day for Indonesia. Good. Nah itu ada submit application. Nah itu saya submit. Nah dapat email sih balasan kalau application saya itu diproses. Nah itu kira-kira Good. bisa masuk ke ini nggak ya? Additional document relevant correspondent with Australian University. Oh iya, boleh, boleh. Yang koresponden boleh. Tapi Jadi kamu itu snapshot baru aja, by email doang masukin. sih Kak. Nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Itu bukti kalau memang kita itu firm dengan jurusan kita. Hmm. Gitu. Jadi, aku juga sharing kemarin itu di grupku. Mana ya? Itu jadi kita bikin, guys. Ininya. Apa? Mana nih? Bentar, bentar, bentar. Udah banyak ini grupnya juga belum kebaca. Aku juga tunggu, tunggu, tunggu. Kemarin baru ku share ke para kawan-kawan. Udah pada submit ya. Ini banyak banget ini yang ngeluh-ngeluh error, error, error. Wow. Belum submit, Kak. Iya, Mas. Ini lagi banyak nih yang ngomong. Kemarin aku Hmm. bikin nih korespondensi. Korespondensi eh harus dibuat sih, Ji. Aku tuh selalu submit walaupun nggak berbalas bahkan, guys. Walaupun tidak berbalas, Oke. aku submit. Yang penting menunjukkan effortku. Menunjukkan effort kalau memang kita itu punya korespondensi dengan Australia. Ya, itu sih. Hmm. Paham. Terus evidence dari CV kalian bikin ke ini nggak Google Drive gitu. Iya, Ah, Kak, ya itu saya dibikin juga mau tanya hyperlink. Kak. Oh itu dibikin Good. hyperlink ya? Bukan dalam satu Yes. kompil dokumen berarti ya? Kawan-kawan banyak yang bikin hyperlink, yang para ilustrator itu bikin di Canva, yang desain Hmm. arsitek-arsitek portofolio bikin di Canva, gitu.
Yes, ada juga yang inisiatif di bawah CV-nya dibikin barcode Oh, oke. gitu guys. Biar lebih cantik. Apalagi? Sama ini Kak, kan ada pertanyaan ya, do you have any connection to Indonesian stakeholder ya? Itu apakah dia harus berbentuk keluarga atau kerabat atau misalkan kita kenal dengan eselon sekian dari kementerian lain itu bisa terhitung? Kamu harus harusnya tick yes. Dulu aku juga missing itu. Aku pikir harus ada keluarga. Sementara aku Mm-mm. tick no waktu itu. Tapi ketahuan dia Mm-mm. harusnya yes. Hmm, Hmm. oke, berarti nggak harus Bukan keluarga ya, nggak harus. menganggap iya. Kalau kita kan agak takut ya nanti dipikir nepotisme. Padahal itu poin plus kata Heeh. mereka. Jadi Hmm, aku tuh dulu oke, oke. bikin no. Padahal harusnya yes. Jadi Mm-mm. selama kita pernah kontak atau berhubungan atau pernah kerja dengan kementerian, policy Mm-mm. maker itu bisa yes. Hmm, Oh, oke. itu nanti ada buktinya gitu nggak ya Kak? Soalnya kalau ngomongin kayak gitu, tiap project kan saya koordinasi sama rapat mula sama PUPR itu. Kalau bukti mereka nggak minta spesifik bukti ya, tapi memang Hmm. aku nggak tahu. Kalau aku kan LinkedIn-ku sangat menyala sebagai portofolio. Jadi every work I put on LinkedIn gitu sih. Aku nggak tahu apakah itu masuk point of view atau enggak. Tapi kalau Hmm. kalian secara strateginya juga kan udah pasti make sense ya punya koneksi. Lebih ke situ sih mereka Mm-mm. lihat. Mm-mm. Oh, Hmm. oke, berarti Soalnya koneksi. iya kalau di ASN itu mereka probably nggak akan questioning itu lagi. Atau Mm-mm. kayak misalnya si Mm. my client SPUPR dia nggak akan questioning itu. By Mm. default pasti kamu udah pernah punya hubungan Iya. gitu sih. Oh. Kalau di kalian itu nggak terlalu. Kalau di kami yang ETG ini, yang datang dari Ibu ERT, dari UMKM itu yang harus agak effort untuk meyakinkan. Gitu. Kamu kalian bisa tik deh itu. Oke, apalagi? Hmm. Sama ini Kak, sorry. Di poin apa namanya? Mm-mm. Do you fall into any of the following categories of leadership and influence? Itu berarti benar-benar yang sedang kita jabat sekarang ya. Semisalkan yang sudah lampau itu nggak bisa ya. Bisa dong. Bisa yang lampau. Hmm. Pernah di jabatan yang lama sebelumnya jadi apa itu bisa. Tapi nggak nyambung Kak. Soalnya kalau saya dulu memang sempat aktif di organisasi kampus. Mm-mm. Dan secara bidang tidak selaras dengan bidang teknik sipil. Nggak ngapain aja. Waktu itu kamu mau bikin apa menurutmu? Peranmu kira-kira? Hmm. Kalau waktu itu sih lebih ke apa namanya divisi kasrat ya, kajian strategi ya. Jadi dari saya tuh lebih sering membuat kajian atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, ya salah mahasiswa. Oke. Hmm. Itu tadi apa dibilang? Do you have? Apa saya share screen aja ya? Iya, iya boleh. Hmm. Ini dia. Coba. Influencing, expert in leading professional, involve expert in Hmm. policy making. Kalau aku sih, ini aku kemarin tik yes karena tadi itu aku punya korelasi ketika mereview undang-undang bersama dengan kementerian. Oke. Itu di policy making. Hmm. Tapi ini ya, karena dia kan bilang ini leadership di profesional dan nasional. Aku nggak tahu kalau kamu mau bikin di skala kampus, misal, apakah Hmm. memang kamu Hmm. terlibat menjadi drafting? Ya. Kayaknya kalau Apa Aisyah ini mungkin di mas, voluntary ya. activities mungkin ya? Kalau aku nih atas yes, honor yes, prize ya, participation leadership culture program. Ini bisa Aku lebih dari satu walaupun ya? nggak di sini, aku bikin yes, voluntary Hmm. yes, national athlete enggak. eh Atletik ya, other international competition enggak, aktif social media, yes. Itu Ji. Gitu. Kamu Ya, kayaknya bisa di sebenarnya follow.
Iya dan sebenarnya saat kemarin sebut aja di BEM itu kampus saya sempat jadi koordinator wilayah ya di Jakarta. Tapi yang balik lagi kayak yang saya bikin ragu itu pertama nggak selaras sama yang kedua itu nggak ada bukti sertifikat gitu. Boleh, nggak apa-apa, nggak wajib sih. Yang penting memang udah pernah. Ibaratnya kalaupun kamu nanti ditanyain siapa yang endorse, nah biar enaknya itu masuk di referee lettermu, Ji. Kalau kamu mau nunjukin ini, ibaratnya your dosen akan bilang Aji is actively involved in BEM where he able to lead national gitu-gitu. Jadi itu poinnya di CV kita. Kalau nggak punya yang bener-bener kayak SK atau sertifikat gitu. Paham. Oke? Oke. Alright. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kayaknya semakin loyo, aku juga exhausted banget. Menjelang tanggal 30 ini, kalian yang pusing, aku juga pusing juga. Karena kasihan banget ya, banyak yang DM, banyak yang japri. Apalagi yang udah mulai bulan Desember nyiapin, ada yang masuk rumah sakit, ada yang minum obat penenang. Aduh guys, ya memang ini perjuangan ya, battle. Tapi tetaplah mental health-nya dijaga ya teman-teman. Apalagi kalian masih masih muda ya. Nah, kalau yang emak-emak kayak aku memang ya, makanya aku considering banyak yang sedang berjuang, tapi ya itu pasti rezeki juga Tuhan sudah atur. Yang penting selama masih ada Iya. waktu, kawan-kawan, adik-adik, do your best ya. Apa masukannya coba dilihat jika memang sempat dikerjakan. Kalau enggak, ya dicoba lagi tahun depan. Kayak Silky ini kan, apa fighter banget ya Sil. Ini tahun ke berapa Sil? Tahun kedua ya. Tahun ketiga. Ya Wow. semangat. Udah addicted maniak Amin. dengan AS. Tapi kalian juga masih bisa apply LPDP AS loh yang 6,5. Iya itu juga ya. Tapi Hmm, lewat cukup berat di LPDP kan daftarnya. ngerombak esainya nggak sih Kak? Soalnya mereka itu esainya itu kan lebih ke hilirisasi. Iya, sama kalau nggak salah ada jurusan kampus tertentu nggak ya? Iya, lebih banyak ke Ya STEM. itu sih. Ya. Tadi Dan di deadline-nya 4 Mei. Tadi di grup ruang belajar juga gitu sih mereka bilang, aduh kak masih sempat gak ini? Aku LPDP kurang paham ya nggak bisa nolong banyak. Tapi Hmm. AAS ini ya kita berjuang sama-sama. Itu aja sih teman-teman dari aku. Mudah-mudahan insight-nya masih bisa kepake dan bermanfaat. All the best buat kalian dan let me know nanti kalau bulan Juni juga ada yang amin. Kalian bertiga keangkut ke GST. Amin. Amin, 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 amin. Kita bisa drill praktek. Amin. Semangat ya pokoknya ya. Oke. Mudah-mudahan. Semangat. Amin, amin, amin. Pokoknya banyak banget para pejuang yang tangguh. Aku aja kayak udah blengar, udah 200 CV kayaknya mau mati. Fighting. Makanya aku bilang guys, aku aja agak worry gitu ya kalau aku lihat CV-nya ini bagus, bagus. Kayak ikut sedih gitu. Aduh, bagus banget CV-nya, bagus banget esainya. Apa gimana nanti rasa kecewa dia gitu ya. Bukan aku yang bertanding sih, tapi kayak wow, ini totalitas banget gitu. Apalagi kalian-kalian ini adik-adik. Oke, sukses. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata, salah penyampaian dan servis selama ini. Mudah-mudahan submit kalian sukses, lancar, dan grupnya Amin. aku nggak tahu ya. PPE akan bubarin grup apa gimana, but you know me guys, you know my LinkedIn, my sosmed, let's connect and let me know what I can help further. Terima kasih semuanya, selamat malam. Sebelumnya izin kita Sama-sama dokumentasi Kak. dulu untuk laporan. Silky, are you able to put Wah. a bit on cam pelaporan ke PPIA Jaya 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 ini? Still, kayak Sebentar mau Kak, sebentar. dasteri ya. Sebentar. Aku nyampe jam 2 kemarin guys, capek. Yuk, 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 yuk. Ji, coba tadi yang preview promo itu ada di download ya? Aku coba kirim aku dong, Ci. Preview form tadi. Oke Kak. Kayaknya aku mau bikin satu Zoom lagi deh, besok pagi sebelum anak-anak sampai. Besok ya jam 12, oke.
Silky mau bedakan dulu. NAD-mu gimana, Syah, jadinya, Syah? Referee lettermu, Aisyah. Ini Aisyah ini kemarin NAD-nya katanya. Kamu nggak pakai NAD ya, Ji, ya? Enggak, soalnya kan bukan ASN, Kak. Tapi kamu ini nanti hitungannya cuti apa resign? Sejauh ini sih apa namanya ya? Resign ya? Sejauh ini sih resign, tapi sedang Wika itu saya BUMN loh, Dek. Wika. iya BUMN Kak, BUMN Kak. Cuti dong, Dek. Hmm. Cuti kayaknya. Kak, Iya, ini aku nggak ada Mas. background di pas ini. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga nggak tahu Oke. di mana background Love kita. you-nya. Ah, ganti kali ya. Yes, blurry-blurry lah. Mana? Ada background kita. Hmm, udah lupa lagi aku, Dek. Aku Apa juga. download dulu? Oh, ini nih ada nih. Bentar, aku download dulu. Kalian udah berapa kali review ya esainya? Ada nggak yang POV lain? Kalau saya kemarin dari skuter sih malah nggak sedetail kakak Kak. Mana Eman, ya background? sama. Kemarin juga gitu, ada yang bilang Kak aku bayar 8 tapi cuma dikasih contohnya kayak gini Kak. Aku bilang, ya udahlah, sabar-sabar lah ya. Pokoknya sehat-sehat lah. Untungnya masih bisa dilanjut Kak kalau skuter itu kan. Oh dia ada ininya dek, kayak eh beasiswanya gitu ya. Enggak sih Kak, lebih ke bimbingan gitu. Lebih kita yang ngajuin sih. Kita mau ngajuin pertemuan buat ngebahas apa gitu. Karena kalau saya kan Oh, rencana itu daftar di AS, setelah dari AS itu mau nyoba ke Erasmus ya. Gitu. oh, oke. Itu berapa paketnya Ji? Kemarin saya itu Ikut IELTS kan Ji? periodik ya. Enggak beda Kak. Kalau AS beda lagi. Kalau AS saya mandiri. Oh, oke oke. Oke deh. Nanti kita japrian. Aku juga kepo-kepo. Oke teman-teman, mari kita berfoto. Walaupun wajah kita sangat-sangat ini. Satu, dua. Alright, tunggu dulu lagi. Kita lihat lagi grup satu kali lagi guys. Biar langsung. Kalian pernah berhubungan japri sama Mbak Meta itu enggak ya? Belum Kak. Belum pernah. Oke, yuk. One, two, three. Good luck. Amin, amin Aji. Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Mohon maaf banget gak pas respon. Mudah-mudahan semuanya mendapat hasil terbaik. Jaga kesehatan yang utama ya. Jangan sampai sakit. Whatever the result, kita serahkan Tuhan punya rencana. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. See you guys. Bye. Sama